Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, kesehatan, dan kesempatannya kita bisa berkumpul untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan yaitu wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Saya Ray Ramhardi selaku moderator bertugas sebagai untuk membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun nama-nama anggota kelompok yaitu yang pertama saya sendiri Ray Ramhardi, yang kedua Azzah Sania, yang ketiga Adelia Putri Amri, yang keempat Regita Sri Oktavia, yang kelima Smianti, yang keenam Ikrima Askuri Nabela, yang ketujuh Bella Anissa Ramadhani, dan yang kedelapan Nur Najmi. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Saudari Hismianti untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan konsep wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara tingkat pusat dan daerah, maupun seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di semua daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Baik, selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Adapun sasaran dari implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, sebagai wilayah Nusantara mempunyai potensi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang atau minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu pembangunan ekonomi harus berpartisipasi rakyat di dalamnya, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pembangunan usaha kecil. Selanjutnya yaitu mengenai realita wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuan dari implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini masih bertolak belakang dengan realita kondisi bangsa Indonesia.
Masih banyak rakyat yang miskin, bahkan angka kemiskinan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Ditambah lagi pendapatan per kapita negara yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Malaysia dan lainnya. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang diukur. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memajukan perekonomian bangsa. Tetapi meskipun demikian, Indonesia masih sangat kurang di bidang SDM, di mana bangsa Indonesia masih cocok dengan negara lain untuk mengolah sumber daya alamnya. Yang kedua adalah pembangunan daerah yang tidak merata. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal. Pemerintah lebih memperhatikan pembangunan pariwisata ke kota-kota yang sudah maju seperti Bali, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Pemerintah belum mampu untuk memberdaya kota-kota di Indonesia secara optimal. Adapun masalah dari wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, yakni Indonesia dikenal di dunia sebagai negara kepulauan terbesar keempat dengan 13.000 pulau dan memiliki populasi lebih dari 200 juta jiwa. Posisi Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Australia, Papua Nugini, Kepulauan Andaman, dan Nicobar. Hal ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak negatifnya ialah dengan banyaknya wilayah perbatasan berarti bahwa Indonesia harus mampu juga secara matang menjaga dan melindungi perbatasannya dari hal-hal yang tidak diharapkan. Wilayah perbatasan cenderung mudah memicu terjadinya konflik atau bahkan sengketa wilayah antar negara. Konflik dan sengketa yang sering terjadi ialah antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 1963. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia pada waktu itu memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia pada waktu itu pun geram dengan Malaysia dan tidak segan untuk mengeluarkan jargon ganyang Malaysia. Sejak itu, konflik Indonesia dan Malaysia terus berlanjut, mulai dengan klaim Malaysia atas budaya Indonesia, seperti halnya klaim atas lagu Rasa Sayangi dan klaim atas budaya Reok Ponorogo hingga klaim Malaysia atas Kepulauan Indonesia, yang menimbulkan kerugian besar bagi pihak Indonesia, yaitu lepasnya kepemilikan Indonesia atas Pulau Sipadan dan Likitan. Selanjutnya adalah masalah beberapa persoalan yang muncul di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Yang pertama, tingginya penyelundupan narkotika, terutama melalui jalur-jalur tikus. Hal ini karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan TNI dan Polri yang bertugas di wilayah perbatasan. Yang kedua, kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat masih bergantung ke Malaysia. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan khusus untuk masyarakat di wilayah perbatasan. Misalnya, subsidi harga bahan makanan pokok sehingga masyarakat memilih untuk membeli produk dalam negeri dibandingkan ke luar negeri, yaitu Malaysia. Yang ketiga, berkaitan dengan ideologi. Potensi lunturnya kebanggaan terhadap Indonesia di daerah perbatasan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masalah pemenuhan kehidupan hidup yang belum terselesaikan. Persoalan di hampir seluruh wilayah perbatasan selama ini tidak jauh dari persoalan ekonomi yang belum terselesaikan. Desakan kebutuhan ekonomi mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia, karena secara ekonomi, Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia. Selanjutnya yaitu solusi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, perlunya meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mengolah sumber daya alam kita sehingga kita dapat merasakan hasil dari sumber daya negara kita sendiri. Yang kedua, perlunya pembangunan yang merata pada daerah-daerah yang tertinggal dan agar dipromosikan tempat pariwisatanya sehingga penduduk lokal mendapatkan pemasukan uang atau penghasilan. Yang ketiga,
menciptakan ruang lingkup di mana pedagang-pedagang kecil mampu bersaing dan mengembangkan usahanya. Yang keempat, melakukan pelatihan, seminar, dan lainnya ke kota-kota yang memiliki tingkat produktif yang rendah. Yang kelima, pemberian subsidi kepada cikal bakal pengusaha. Yang keenam, atau yang terakhir, perlu dilakukan pembenahan APBN untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Salah satu tujuan dari implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, namun hal ini masih bertolak belakang dengan realita kondisi bangsa Indonesia. Masih banyak rakyat yang miskin, bahkan angka kemiskinan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Ditambah lagi pendapatan per kapita negara yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Malaysia dan lainnya. Maka dari itu perlunya meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mengolah sumber daya alam kita sehingga kita dapat merasakan hasil dari sumber daya negara kita sendiri. Dan juga perlu dilakukan pembenahan APBN untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.